tentang generasi muda harus sadar bahwasanya perkembangan zaman saat ini harusnya kita selaku generasi muda melek pendidikan. Lalu apakah kita sekarang ini hanya cukup untuk pendidikan SMA saja atau terus lanjut ke jenjang perkuliahan atau sarjana? Terus penting nggak sih untuk melanjutkan ke jenjang sarjana? Jadi kali ini kawan-kawan semua saya ingin membahas bersama rekan saya yang juga seorang sarjanawan muda. Satu berprofesi sebagai akademisi, berprofesi sebagai pengacara, juga kawan saya nanti satu lagi berprofesi sebagai pengusaha muda. Simak videonya sampai habis. Jangan lupa support channel ini, like, subscribe, dan komen sebagai bentuk dukungan kalian ke channel ini. Ya kawan-kawan, saat ini saya sudah didampingi oleh kedua rekan saya yang saya bilang tadi di awal. Yang sebelah kiri saya namanya Saya Rainaldi Kisara Lubis, profesi sebagai seorang pengacara. Sebelah kanan saya Nanda Agung Perdana, berprofesi sebagai pengusaha, dan mereka ini juga seorang sarjana. Baik, di kali ini kita membahas penting nggak sih melanjutkan pendidikan ke jenjang sarjana. Apa sih manfaatnya dan apa juga kekurangannya? Oke, abang udah selesai kuliah nih? sudah ya? Alhamdulillah selesai. Tahun berapa selesai, Bang? Tahun 2018 yang lalu. Tamat masuknya? Masuknya tahun 2014. Berarti 4 tahun ya, Bang? Tidak sampai lah. Tidak sampai. 3 tahun 8 bulan. Kira-kira saya bertanya nih, Bang. Sebelum abang masuk kuliah, motivasi abang mau lanjut ke kuliah di mana? Sebelumnya saya bertanya. Saya kuliah di UINSU atau Universitas Islam Negeri Sumatera Utara di Medan. Yang sekarang lagi pembangunan besar-besaran gitu ya, Bang ya? Lagi masa pengembangan lah, dari segi pembangunannya, dari segi penerimaan mahasiswa dan lain-lain. Saya juga dari UINSU, sama kita. Kira-kira Abang Ray, abang ngambil jurusan apa di kuliah? Saya mengambil jurusan hukum tata negara. Kalau di fakultas saya itu karena bersifat Islam, dibuat namanya itu siasah. Siasah, apa artinya? Siasah itu cenderungnya ke politik sebenarnya. Politik. Cuman, tapi hukum tata negara ini tadi. kita memang betul hukum tata negara, tapi itu kan hanya dibuat secara Islamnya gitu kan. Siasah itu kan bersiasat gitu, bersiasat, politik. Politik membangun negara, hukum negara gitu, secara Islam gitu ya, Bang ya. Benar. Oh, jadi selama 4 tahun ini, Bang, pengalamannya pahit manisnya selama kuliah itu kira-kira apa, Bang, untuk disampaikan kita? Kalau pengalaman manis pahitnya itu banyak ya. Banyak ya. Saya Pandang ke aja. karena saya juga seorang perantau. Dari mana, Sa? Saya dari Kabupaten Karo. Kawan-kawan kenal Kabupaten Karo ini? Ya, kalau ada Menjual-jual. menjual. Jadi saya datang jauh-jauh dari Brastagi, salah satu kecamatan di Kabupaten Karo. Saya bertekad untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, dan pada saat itu alhamdulillah saya lulus jalur undangan. Alhamdulillah Ya. dapat beasiswa. Ya, waktu itu saya belum dapat beasiswa, tapi ketika saya kuliah ada beasiswa yang saya dapat kampus. Berarti kuliah ini jangan kita takut karena kurang biaya ya, Iya, Pak, ya? betul. Karena kalau potensi kita memadai, bakalan bantuan dari negara juga ada. Bantuan dari negara dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin dengan adanya Tuhan gitu. Kita tidak perlu takut lah untuk apa yang kita jalani, apa yang kita hadapi. Selagi kita melibatkan Allah itu, ya kita tidak harus takut dengan apapun.
Nah, kira-kira pengalaman selama kuliah itu gimana? Kalau pengalaman selama kuliah ya, Mempelajari suatu politik, siasat abang bilang tadi dan juga hukum tata negara itu bagaimana? oh, Karena banyak ini kawan-kawan kita yang mau kuliah, jurusan hukum itu sangat kuminati gitu. Jadi bisa dikasih tips-tipsnya selama kuliah iya. tentang jurusan hukum. Pertama pesan saya untuk Para subscriber, para subscriber ya, Isan Sungana. ataupun ini kan khususnya adik-adik lah yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi begitulah. Jadi pesan-pesan untuk adik-adik ya, ketika kita kuliah itu jangan karena ikut teman-teman gitu, jangan asal kuliah, tetapi kuliahlah, belajarlah karena keinginan kita, karena minat kita gitu. Karena pengalaman saya, banyak teman-teman ataupun adik-adik saya itu kuliah karena hanya ikut-ikutan saja. Banyak. Ketika dia di pertengahan jalan, dia tidak sanggup lagi mengikuti perkuliahan itu. Akhirnya dia memutuskan untuk berhenti. Begitu kan kasihan orang tuanya gitu. Oke, ya. Jadi menurut pesan dari saya itu, kalaupun kita melanjutkan kuliah, pertama yang harus kita perhatikan yaitu kita harus memilih apa yang kita minati. Oke, sekarang kan abang udah selesai kuliah. Kira-kira pelajaran apa sih yang kita pelajari di hukum ini, Bang? Kira-kira? Wah, kalau dipelajari hukum itu banyak ya, karena juga profesi saya sebagai seorang lawyer ya. Seorang lawyer ya, Bang ya. Lawyer. Jadi waktu kuliah di hukum itu ya belajar tentang ilmu hukum pertama ya, untuk dasar-dasar hukum, hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, administrasi negara, ataupun politik Islam, hubungan industrial, kemudian hukum agraria, dan hukum ini banyak gitu. Teorinya yang kita pelajari di perkuliahan. Tetapi kalau untuk aplikasinya, implementasinya itu ya kita harus banyak belajar di lapangan. Seperti ya ketika orang hukum, kita kuliah di Fakultas Hukum, kita ingin menggeluti dunia profesi advokat, ya kita harus aktif di kantor hukum ataupun di lembaga bantuan hukum gitu. Dan memperbanyak relasi pada kawan-kawan yang profesi lawyer. Benar gitu. Ya, menambah pengalaman ya, Bang. Betul. Jadi sekarang setelah tamat kuliah, kenapa abang milih seorang lawyer? Kenapa nggak abang memilih sebagai hakim? Kan gitu, kawan-kawan semua. Kenapa nggak juga jaksa ataupun juga bisa juga polisi loh, Bang? Karena udah tamat kuliah dia nyoba polisi juga bisa kan, Bang? Tapi kenapa abang milih lawyer? Tolong sampaikan. Profesi lawyer adalah menjadi cita-cita saya. Ketika itu, mengapa saya memilih profesi lawyer? Karena saya melihat lawyer itu adalah profesi yang paling mulia, dan bukan berarti profesi lain tidak mulia, tetapi bagi saya lawyer itu adalah profesi yang mampu membantu orang ketika haknya ataupun orang itu merasa tertindas ataupun hak asasi manusia itu tidak didapatkan seseorang gitu. Jadi kita sebagai seorang lawyer ataupun saya pribadi itu, bagi saya itu harus dibantu orang-orang yang memang betul-betul haknya dirampas. Begitulah Bang Isan. Berarti di samping kita juga ingin menggeluti dunia hukum ini juga, kita juga diharapkan masyarakat karena mungkin ketimpangan keadilan yang banyak di negara ini kan gitu kan. Mungkin hadirnya seorang profesi lawyer ini juga dapat membantu kawan-kawan semua atau juga masyarakat untuk mencari keadilan. Nah, untuk motivasi bagi kawan-kawan yang sudah bergabung di perkuliahan juga mengambil jurusan hukum, akan tetapi minatnya ini Bang, kan kebanyakan orang kuliah ini
dia udah masuk jurusan hukum, tapi dia nggak minat juga nggak bisa masuk ke apa maksudnya ya, nggak menjiwai jurusan hukum. Ibaratnya kesimpulannya ini Bang Ray, dia salah ambil jurusan. Itu bagaimana triknya supaya dia mencintai jurusannya? Pertama, kadang memang benar kita ketika kuliah itu lulus di dalam jurusan yang kita tidak minati gitu. Ketika ada pertanyaan Bang Ihsan tadi, ketika di jurusan hukum ya gitu Bang Ihsan ya. Jadi bagi saya yaitu memang profesi ketika kita kuliah di hukum itu tidak harus untuk menjadi seorang lawyer, kita tidak harus menjadi seorang hakim, tidak harus menjadi seorang jaksa, ya benar, ataupun tidak harus menggeluti hukum ataupun dunia hukum begitulah. Tetapi bagi saya untuk mengetahui ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hukum itu juga penting, karena di lapangan juga kita ataupun di luar kita membutuhkan ilmu-ilmu hukum, pengetahuan hukum, teori-teori hukum untuk membentengi diri kita, keluarga kita dari kejoliman-kejoliman yang dilakukan oleh orang lain. Karena kita mengetahui bahwa Indonesia merupakan negara tentang motivasi pendidikan, melek pendidikan, juga motivasi hidup atau juga motivasi untuk generasi muda ini, Bang Ray. Karena target kita 2045 ini adalah generasi emas penerus bangsa Indonesia yang menjadikan Indonesia menjadi negara maju. Kasihan. Jadi pesan dari saya ya bahwa generasi muda harus mementingkan pendidikan. Ya, karena pendidikan itu sangatlah penting. Pendidikan merupakan modal utama untuk generasi muda menghadapi dunia globalisasi, bagaimana perkembangan zaman pada saat sekarang ini. Kemudian untuk adik-adik ataupun rekan-rekan yang ingin melanjutkan perkuliahan, maka kuliahlah dan lanjutkanlah pendidikan itu dengan minat dan bakat yang dimiliki. Ya, betul Bang Ihsan. Jadi bukan itu saja, tetapi menurut saya ataupun pesan dari saya, ketika kita ingin kuliah, pilihlah jurusan yang betul-betul yang kita ingin geluti di dalamnya gitu, sehingga apa yang kita pilih tersebut kita akan semangat untuk mempelajarinya. Sehingga ketika kita semangat untuk mempelajari ilmu-ilmu yang kita geluti tersebut, ya otomatis kita akan semangat untuk selalu belajar, untuk selalu berkarya. Dan pesan yang terakhir yaitu untuk generasi muda, tidak hanya tentang pendidikan, tetapi di dalam diri generasi muda itu harus mempunyai skill, yaitu skill yang harus dimiliki seorang generasi muda adalah bagaimana dia mampu untuk berkarya, untuk memberikan suatu karya terhadap bangsa Indonesia. Ya. Saya rasa kawan-kawan cukup jelas juga penjelasan dari Bang Ray, kata-kata terakhir untuk memotivasi kalian, bahwasanya jika kalian berada pada pendidikan SMA saat ini, ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang S1 ataupun juga sarjana, pesan yang pertama juga ialah jangan ikuti kata dan mau orang, karena minat orang juga berbeda-beda. Dan juga ketika kita sudah memasuki dunia perkuliahan, kita sudah belajar, sudah memilih jurusan kita, optimalkan semaksimal mungkin potensi diri kita untuk mempelajari apa yang sudah kita pilih dan kita pertanggungjawabkan menjadi kebanggaan bagi orang tua kita di akhir sarjana kita. Dan juga contoh seperti Bang Ray Renaldi mendapatkan beasiswa di perkuliahan
dan setelah kuliah di tahun 2018 selesai, dia melanjutkan profesi sebagai lawyer. Kepada kawan-kawan semua, semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Yang belum subscribe silahkan subscribe dan like. Kolom komen video ini bentuk dukungan kalian terhadap channel saya. Demikian informasi dari kami, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang. Terima kasih.